Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Para pemirsa Silva TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena berkat rahmat serta hidayah jualah, hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali pada sore hari ini saya Dina Maulida dapat hadir menjumpai Anda kali ini dalam dialog Ramadan. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Muhajir. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti kita akan berbincang banyak ya Ustadz ya tentang tema kita hari ini, tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan acara ini diselenggarakan oleh PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Murung Raya. Telah hadir juga Ketua PWI yaitu sahabat Reno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar puasanya ya. Alhamdulillah. Ya, dan istimewa sekali di tengah-tengah kita juga hadir Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Murung Raya, Bapak Rahmanto. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Pak? Lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun di kondisi pandemi, kita tetap harus semangat beribadah tentunya. Baik, terima kasih juga atas kehadirannya. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, kita hari ini tentunya berada di bulan suci Ramadan, berada di minggu kedua, 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Tentunya kita sudah menantikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang sangat penting berada di bulan Ramadan, yang pahalanya itu lebih banyak daripada 1000 bulan. Kita akan dengarkan bersama apa sih keutamaan dari Lailatul Qadar, akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min ramadhana atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam rangka dialog Ramadan dengan tema yaitu keutamaan Lailatul Qadar atau malam yang sudah sering kita ketahui kemuliaannya. Malam Lailatul Qadar itu erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan, erat kaitannya dengan puasa Ramadan. Mungkin kita sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu janji, satu bonus kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan apa? Akan mendapatkan tattaqun, yaitu ketakwaan. Sebagaimana kita ketahui, takwa itu adalah pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Luar biasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pangkat yang tinggi ini secara cuma-cuma saja kepada setiap orang, tetapi Dia berikan satu proses. Apa prosesnya? Dimulai dengan berpuasa di bulan Ramadan.
berpuasa, yaitu 1 bulan penuh. Nah, jadi puasa ini pada hakikatnya adalah kita menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, makan dan minum, dan juga menahan sesuatu yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Puasa ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Suhrawardi dalam kitab beliau Awariful Ma'arif, sebutkan bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam suatu saat akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa ini untuk berpuasa 1 bulan penuh. Puasanya Nabi Musa bukan puasa seperti kita. Kalau kita puasa siang hari, malam boleh buka, boleh makan. Kalau Nabi Musa puasanya tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 40 hari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh pakai minyak harum, wangi-wangian, pakai sikat gigi dan lain sebagainya. Itu disebutkan dalam kitab Awariful Ma'arif. Sehingga pada suatu ketika sudah 30 hari Nabi Musa alaihissalam ini berpuasa, maka Nabi Musa ini merasa mulutnya bau. Lalu Nabi Musa gosok gigi pakai siwak. Nah, lalu ditegur oleh malaikat Jibril, "Wahai Musa, kenapa kamu bersikat gigi?" Padahal bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada harum kasturi. Oleh karena itu kita umat Nabi Muhammad itu tidak dianjurkan untuk bersikat gigi meskipun mulut kita bau. Kenapa? Karena orang berpuasa ini senang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencium bau mulut orang yang berpuasa ini. Sehingga ketika Nabi Musa sikat gigi, maka dihukum oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, maka tambah Musa puasamu jadi 40 hari. Makanya dalam ayat Al-Quran, wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatuhu arba'ina lailah. Maka setelah Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam menahan lapar dan haus, hatinya sudah bersih, dia terbebas daripada nafsu, maka di saat itulah dia bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika dia berbicara, maka Nabi Musa meminta kepada Allah, "Wahai Allah, aku meminta kepadamu, aku ingin melihat engkau." Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk apa? Melihat gunung. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya gunung itu tetap pada tempatnya, engkau bisa melihat aku. Nah, ini hasil daripada puasanya Nabi Musa selama 40 hari 40 malam. Kemudian kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW itu beriktikaf, berkhalwat, puasa di satu tempat yang sudah sering kita dengar, yaitu di satu tempat yang bernama Gua Hira. Gua Hira itu kan di tempat yang jauh di atas gunung. Berkhalwat di situ, puasa di situ sudah beberapa bulan. Ketika hati Nabi Muhammad SAW sudah bersih daripada hawa nafsu, maka barulah turun malaikat Jibril dengan apa? Dengan wahyu, dan diangkatlah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Nah, begitu pula orang mukmin, orang yang puasa, pada siang hari dia berpuasa, pada malam hari dia sholat tarawih, maka oleh karena itu Lailatul Qadar ini diturunkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Kenapa? Itu tadi sebagai hadiah bagi orang yang menjalankan puasa, dan apa? Dan juga adalah sebagai pertanda bahwasanya apabila orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, berarti pertanda dia mendapatkan la'allakum tattaqun tadi. Nah, ini maksud daripada apa ini Lailatul Qadar, erat kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan, erat kaitannya dengan sholat tarawih yang kita kerjakan. Nah, jadi ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa perpanjang lagi apa yang pembahasannya lebih lanjut. Demikian. Iya, terima kasih Ustaz. Sangat menarik sekali bahasan tema kita hari ini, Ustaz. Di 10 hari kedua ini Ustaz sudah mengalami kemajuan sak-sak itu, Ustaz. Artinya semakin sedikit sekali orang yang melakukan sholat tarawih. Nah, di dalam musim pandemi ini tentu saja
tetap dengan protokol kesehatan, tetap dengan menjaga jarak, tapi tetap semangat kita untuk beribadah jangan sampai kendor ya Ustaz. Berkaitan dengan Lailatul Qadar Ustaz, kapan sih datangnya Ustaz? Karena saya pernah dengar ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa apabila Ramadan diawali dari hari Rabu atau hari Kamis, maka ada hitungan-hitungan sendiri Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu ada beberapa sumber ya. Yang pertama adalah sumbernya daripada Al-Quran itu sendiri. Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari ketika membicarakan Lailatul Qadar ini, langsung beliau itu menulis surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan inna anzalnahu, hu-nya itu kemana larinya, maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir yaitu hu-nya itu adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam Al-Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Nah, jadi memang malam Lailatul Qadar ini ada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau yang tadi yang Mbak Dina Modida sebutkan tadi, malam ini akan terjadi Lailatul Qadarnya malam 27 atau segala macam, itu adalah daripada yang telah pengalaman itu kan ada dua, ada pengalaman Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, juga pengalaman daripada Imam Abdul Hasan As-Sadzili. Tapi yang pasti Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Jadi kalau kita sampaikan malam ini, otomatis nanti orang akan cuma beribadah malam itu aja. Ya? Ini padahal supaya masyarakat ataupun umat muslim ini selalu istiqomah beribadah dari awal ya. Supaya, makanya dirahasiakan supaya Sab tadi tidak ada kemunduran, tidak ada kemajuan Ustaz. Tidak ada kemajuan, ya, tidak ada kemajuan. Selalu penuh ya Ustaz. Ya. Mungkin ada dari sahabat Reno ada yang ingin ditanyakan. Mungkin siapa saja sih yang mungkin punya bentuk cirian dari malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya malamnya, ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar. Lebih bagus sih kalau sebelum datang ya kita tahu ciri-cirinya supaya bisa siap-siap itu Ustaz. Ada nggak sih Ustaz? Ada nggak sih? Nah, jadi kalau ciri-cirinya di dalam hadis itu kan ada dua, ada ciri-ciri malamnya, ada ciri siangnya. Nah, jadi dalam hadis itu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang yang tenang, tidak ada model kabut yang begitu tebal, tenang, bulan bercahaya indah gitu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada sedikit hujan. Bahkan Rasulullah SAW itu mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian beliau memanfaatkan Lailatul Qadar pada malam itu. Maka Rasulullah SAW karena malamnya hujan rintik-rintik juga tidak terlalu lebat pada waktu itu hujannya, maka Rasulullah itu sujud di atas pasir. Maksud sujud di atas pasir ini karena masjidnya Nabi dulu kan tidak seperti masjid kita. Masjidnya Nabi itu ya di atas tanah, di atas pasir. Nah, jadi Nabi itu ketika dia sujud karena bekas hujan tadi, maka menempel di sini Rasulullah, di dahi Rasulullah ini banyak pasir. Nah, jadi malamnya itu malamnya tenang. Tidak hujan lebat, juga tidak ada hujan, cuma tidak terlalu lebat gitu. Kemudian setelah itu ada ada ketenangan di situ, maka pada saat itulah malam Lailatul Qadar. Kemudian siangnya dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwasanya siangnya matahari itu bercahaya agak kalas, agak pudar cahayanya, tidak terlalu panas, tidak terlalu panas. Itu salah satu daripada tanda bahwasanya malam tadi telah terjadi malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Nah, Pak Wakil mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh? Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bertemu dalam rangka Dialog Ramadan yang mengambil tema keutamaan Lailatul Qadar yang dilaksanakan oleh PBI Kabupaten Bandung Raya. Sangat luar biasa. Karena oleh karena itu ada beberapa hal barangkali Ustaz yang perlu
Lalu mohon penjelasan lebih lanjut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa cerita sejak zaman masih kecil, zaman masih anak-anak, orang yang mendapat Lailatul Qadar itu pernah diceritakan. Ini cerita dongeng atau cerita rakyat lah. Ulu batu lah. Ya. Jadi ketika ngambil air ke sungai, kemudian di dalam gayung itu berubah jadi emas. Nah, tapi ini kan cerita. Iya. Nah, maksud saya adalah bagaimana tentang yang sebetulnya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar ini, dan ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu serta kemuliaannya, Ustadz, barangkali seperti apa? Terima kasih. Ya, ini terkait dengan cerita ya. Nah, cerita-cerita ya, maka kita ini kan dalam berbicara tentang satu masalah itu kan perlu ada artinya referensi gitu ya, referensi. Jadi saya tidak bisa artinya membenarkan apakah seperti itu, karena memang itu kan sifatnya pengalaman ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Muqashafatul Qulub menyebutkan ya banyak macamnya. Ada yang mengatakan di dalam Muqashafatul Qulub itu disebutkan bahwasanya seluruh benda-benda di bumi ini, baik yang hidup maupun yang mati, itu semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam itu para malaikat ini turun. Jadi semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, dalam Lailatul Qadar ini orang itu ada dua kelompok. Nah, satu adalah kelompok yang bertemu dengan Lailatul Qadarnya, bertemu dengan malam kemuliaannya, bertemu dengan melihat pemandangan malaikat itu turun. Itu satu ya. Langsung mengalami ya, itu satu. Yang satu lagi orang yang mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Nah, siapa sih orang yang mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar itu? Yaitu orang yang sholat Isya, kemudian sholat tarawih berjamaah, kemudian dia bersahur, kemudian dia sholat subuh secara berjamaah. Maka orang tersebut meskipun dia tidak merasa dan tidak melihat apa-apa, dia mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Ya, karena dia beribadah di malam Lailatul Qadar ya. itu, Ustaz, ya. Dia walaupun dia artinya tidak melihat langsung, tetapi dia mendapatkan fadilah. Sehingga nanti di catatan amalnya, oh bulan ini mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun dia tidak mengalaminya. Nah, jadi paling tidaklah kita itu, maksudnya kan, paling tidaklah kita itu mendapatkan fadilahnya, ya kan? Nah, karena orang yang langsung melihat itu kan sudah, karena malaikat ini kan dimensinya dimensi lain. Iya. Nah, jadi orang yang mampu untuk apa? Untuk berjumpa dengan malaikat itu otomatis apa? Dia sudah sudah agak ke dimensi lain. Maksudnya dia beribadah, semangatnya ibadah tinggi, sehingga apa? Sehingga dia sudah masuk ke alam dimensi lain, dia berjumpa dengan para malaikat yang turun tersebut. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang itu ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia lebih tawadu, mungkin dia hari kedepannya itu lebih baik lagi akhlaknya, dan lebih istiqomah lagi di luar bulan Ramadan. Makanya kita hati-hati dalam Lailatul Qadar ini. Kadang-kadang ada orang yang menjual ya, Ustaz, ya, yang mengaku mendapatkan malam Lailatul Qadar untuk memanfaatkan ya. Dan celakanya masyarakat kita ini cepat sekali terprovokasi, Iya. Ustaz. Jadi begitu dengar oh itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, lalu berbondong-bondong. Itu padahal berbahaya ya Ustaz, ya, Iya, bisa mengarah kepada syirik. Kesyirikan. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi di masyarakat kita ya Ustaz. Nah, kemudian Ustaz, kemuliaan orang yang mendapatkan itu seperti apa Ustaz? Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kemuliaannya sudah kita maklum, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Yaitu malam Lailatul Qadar itu, orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu dicatat oleh malaikat sebagai orang yang beribadah selama 1000 bulan. Nah, jadi cuma ini digarisbawahi ibadah ya, ibadah digarisbawahi, bukan umpamanya
kalau kita main HP namanya itu dicatat Lailatul Qadar tidak. Yang dicatat itu adalah ibadah. Jadi ibadahnya itu tidak mesti sholat. Makanya di dalam bulan Ramadan ini kan ibadahnya kalau kita umpama contoh ini kan ada security kan. Security itu kan dia nggak bisa ikut tarawih kan, nggak bisa. Makanya bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar biar dia nggak tarawih ya? Baca Quran bisa, baca sholawat bisa. Atau orang yang kaya dia punya dia punya banyak harta disedekahkan. Jadi dikhususkan ini malam 21 nih, sedekahnya banyak. Nah, jadi artinya kita isi malam Lailatul Qadar 10 terakhir itu bukan hanya dengan sholat. Boleh dengan sholawat, boleh dengan baca Quran, boleh dengan sedekah, ya kan? Jadi orang-orang yang nggak punya uang ya, nggak banyak uang ya mungkin dia di ibadahnya. Nah, kalau orang yang punya uang, ibadahnya kencang, sedekahnya juga kencang. Mungkin itu kan lebih mantap lagi malam. Double ya Ustaz ya. Prioritas. Iya, prioritaskan dapat lebih dikencengin. Ya karena biasanya malahan kebalik ya Ustaz. Iya. Awal-awal nih kenceng nih, semangat di 10 hari kedua dan 10 hari terakhir malah kenceng juga Ustaz, kenceng cari baju lebaran, kenceng bikin kue. Wah, ini Ustaz. Ya, mungkin audiens yang ada di studio ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Boleh, silahkan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi. Terima kasih waktu itu yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satunya yang mau saya bertanya kepada Pak Ustadz terkait dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam utama ya. Nah, dalam bulan Lailatul Qadar ini artinya lebih baik daripada 1000 bulan. Apapun yang kita amalkan, apapun yang kita panjatkan, doa kepada Allah Ta'ala, insya Allah akan dijamah. Nah, oleh sebab itu, apa saja doa-doa yang utama yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam malam Lailatul Qadar ini agar bisa dijamah atau terkabul. Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz. Doa apa yang supaya cepat ijabah Ustaz? Ya, jadi dalam sebuah hadis kan disebutkan apabila malam Lailatul Qadar maka Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita supaya memperbanyak doanya ya kalau di kita itu sudah dibaca setiap 4 rakaat biasanya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu amalannya malam Lailatul Qadar sebelumnya. Jadi tapi sudah dibaca di awal aja mungkin optimis saya ini mau dapat Lailatul Qadar makanya dibaca dulu ya kan. Nah, ini salah satu optimis. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah innaka sesungguhnya engkau afun maha pengampun, karim maha mulia. Innaka tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau suka mengampuni, fa'fu anna maka ampunilah kami. Nah, jadi kenapa itu yang disuruh Rasulullah kita meminta? Karena kalau seseorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun terjadi masalah di dunia ini. Nah, baik dia susah, baik dia kaya, miskin, tidak masalah. Yang penting diampuni oleh Allah dosa. Nah, karena karena pangkat derajat seseorang nanti ketika dia menghadap Allah itu ketika dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Nah, jadi itu yang diprioritaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau doa yang lain pun ya tidak masalah. Doa yang lain, mau doa untuk doa untuk keluarga, 4 anak yang saleh, keturunan yang saleh. Itu banyak aja doanya Ustaz ya. Kita kan Nah, tidak tahu doa mana yang dikabulkan ya Ustaz. Jadi banyak nanti doanya boleh di list dulu kan. Di list ya, pas di list itu dicatat. Dicatat dulu apanya yang kira-kira kita mau minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah kan, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan ya. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Wistanul dari Adarul. Ya. Jadi mungkin ini temanya keutamaan malam Lailatul Qadar.
Jadi kan memang malam Lailatul Qadar ini bagi kita yang muslim kan yang sangat dicari, dan belum tentu yang mencari itu dapat. Iya. Yang pertama, yang keduanya mungkin kriteria bagaimana sih supaya kita intinya bahwa mendapat malam Lailatul Qadar itu pertama. Yang keduanya kan mungkin kita ya sebagai orang muslim, saya yakin naik turunnya iman kita itu pasti kalau pas kita lagi sedih mungkin kita banyak berdoa, banyak bersyukur. Kemudian begitu kita lagi senang kita lupa. Nah kemudian kalau kami di perusahaan nih, otomatis kan dalam artian kita bekerja setiap hari nih, ya mungkin pekerjaannya mungkin dari pagi sampai sore, karena mengikuti Ramadan mungkin pulangnya itu lebih cepat, sehingga kami lebih banyak waktu di kantor. Apakah dalam berdoa itu mungkin tidak harus di tempat yang khusus atau mungkin jam-jam yang khusus biar kami berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Bustano, dan juga kami ucapkan terima kasih pada Adaro. Acara ini terlaksana, terselenggara berkat dukungan Adaro ya. Baik, kita akan jawab dulu. Luar biasa nih pertanyaannya. Singkat, padat, tetapi jawabannya kayaknya lebar nih Ustaz. Kriteria atau bagaimana sih supaya ini kita nih dapat nih Ustaz? Supaya usaha-usaha kita nih gimana supaya kita bisa dapat Lailatul Qadar? Intinya kan mau dapat itu, kalau bahasa kita dia harus tunggul dan cangkal. Kalau bahasa kita. Kalau dalam bahasa Inggris ya Ustaz ya? Iya, bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa agamanya istiqomah. Istiqomah. Jadi istiqomah itu terus menerus, tidak pandang. Jadi startnya ya mulai awal Ramadan, bukan startnya itu sumpah malam 21 baru turun ke masjid. Nah, itu startnya itu lambat ya Ustaz ya. Iya. Jadi startnya itu sudah duluan. Ibarat booking itu sudah booking duluan. Full sudah itu. Jadi istiqomah. Jadi tidak dapat ya, kalau malam 21 lanjut malam 23. Ya kadang-kadang kan ada kabar. Dia sudah dapat malam Lailatul Qadar, katanya sudah ada kabar ciri-cirinya. Sudah turun. Oh berarti nggak usah ya lagi saya akan dapat malam Lailatul Qadar. Langsung semangat kendor ya. Padahal tadi itu hoak aja kan. Itu mungkin cara Allah Taala. Iya, itu jawaban. Jadi istiqomah. Jadi tadi walaupun nantinya kita tidak mendapatkan secara langsung malam Lailatul Qadar, kita tetap mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Yang pertama, yang kedua terkait dengan tadi iman yang bisa naik, bisa turun. Ketika dapat masalah nih, pasti dah iman kita naik nih, Ustaz. Sedih, berdoa ya. Tapi ketika kita dapat kesenangan, nah ini tanda-tanda nih. Apakah kita nih imannya kuat apa enggak nih? Gimana Ustaz supaya tetap istiqomah iman kita naik terus? Nah, jadi ya kita kalau supaya tetap naik ya, yang penting yang mesti kita jaga itu kita cari kawan kita, kawan yang giat ya. Giat, mungkin kita bikin grup WA. Ayo kita hari ini tadarusan ya kan. Bikin grup WA, bikin grup halakah, kita janjian malam ini umpamanya qiyamul lail. Kalau kita tidak bangun kan nanti bisa dibangunkan, saling mengingatkan. Berarti benar tuh kata saya pernah dengar bahwa kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka secara tidak langsung kita juga kecipratan wanginya. Seperti itu ya Ustaz. Berarti memilih teman juga sangat penting ya. Sangat penting. Lalu Ustaz, nah ini terkait dengan tempat dan waktu yang paling utama untuk berdoa. Kita kan tidak selamanya nih seperti Bapak tadi dari perusahaan kan katanya tidak harus yang di masjid terus, tidak bisa yang standby untuk beribadah. Apakah memang harus di tempat tertentu atau di waktu tertentu Ustaz? Jadi kita itu dalam Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu sebetulnya yang terkhusus itu memang Masjidil Haram ya, memang di sana. Tapi yang secara umum yang itu kan kalau di Masjidil Haram kan yang dapatkan cuma orang Mekah saja. Nah, kalau mau mendapatkan mendapatkan doa dikabulkan itu ya setiap selesai kita mengerjakan sholat fardu. Nah, dimanapun pokoknya kita sholat di kantor, ya kita berdoa. Karena di situ kita doa kita diijabah oleh Allah. Ketika berbuka puasa, nah, sebelum berbuka puasa kita doa di situ. Ketika kita berbuat baik seperti bersedekah, kita berdoa atau kita minta doa kepada orang yang kita kasih sedekah. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim. Nah, jadi wa shalli 'alaihim. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, baik itu berupa zakat, berupa sedekah, maka sebaiknya kita minta doa kepada orang yang kita kasih tadi. Washolli alaihim itu adalah perintah Allah, menyuruh kepada orang yang kita kasih itu mendoakan kepada orang yang memberi. Umpamanya kita kasih donasi, doakanlah saya supaya dapat malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Itu salah satu. Jadi tempatnya tidak mesti harus di masjid. Yang pasti tempatnya itu selepas kita mengerjakan sholat, kita mau berbuka puasa, kemudian ketika kita memberikan bantuan, memberikan sedekah dan lain sebagainya, di situ ada ada doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami bahwasanya mungkin ada yang bertanya-tanya, kok saya sudah berdoa kok nggak dikabulkan doa saya. Itu dulu ada pernah orang nanya sama saya, kenapa ya doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Dalam kitab Hikam itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang itu sesuai dengan waktu yang ia mau, bukan dengan waktu yang kita mau. Iya, kita kan maunya kan hari ini. Allah ya. Kita maunya itu kita doa besok langsung kabul ya. Iya. Nah, padahal itu Iya. hak prerogatif Allah. Nabi Yusuf itu kan bermimpi apa? Melihat 11 bulan dan matahari itu bersujud kepada dia. Itu takwilnya kan saudaranya yang 11 itu akan bersujud kepadanya. Tapi setelah dia bermimpi, dia ceritakan mimpinya, seminggu setelah itu dia dibuang oleh saudaranya dalam sumur. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita pada waktu yang Ia mau, bukan pada waktu yang kita mau. Dengan apa yang Dia mau, bukan dengan apa yang kita mau. Baik, sangat menarik sekali materi kita pada hari ini membahas mengenai Lailatul Qadar. Tentunya sangat kurang sekali sebenarnya waktu kita, tapi apa daya Ustadz, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita. Mohon diberikan kesimpulan Ustadz dari pertemuan kita hari ini. Nah, jadi kesimpulannya ketika bulan Ramadan lebih-lebih lagi ini sudah kita masuk kepada malam nanti, sudah masuk kepada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Malam ini adalah malam ke-21 pada bulan Ramadan. Kemungkinan juga di sini malam Lailatul Qadar. Jadi kita perbanyak ibadah, kita tarawih, kemudian tadarusan, kemudian subuhnya sholat berjamaah. Kalau ada sedekah malam, kalau siangnya kita sedekahnya malam Lailatul Qadar. Kala-kala nanti di pas malam itu malam Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terpenting daripada itu semua, seandainya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ataupun tidak mendapatkan, mesti kita selalu istiqomah dalam amal. Karena Lailatul Qadar ini sebetulnya pancingan Allah Subhanahu wa taala aja untuk kita agar kita giat, ya. Agar kita giat. Karena bulan Ramadan ini kan mudah kita beribadah, karena malaikat iblis itu maradatus syayatin itu ditangkap oleh Allah. Jadi kita mudah untuk beribadah. Jadi kalau dalam bahasa guru kami dulu, jenderal-jenderalnya setan itu ditangkap pada hari dikurung. Ya. Jadi kita ini berhadapan dengan ya pangkat rendah aja nih setannya nih. Kalau ketika bulan Ramadan ini kita artinya tidak bisa memanfaatkan, berarti kita kalah dengan bawahan-bawahannya tentara setan ini. Apalagi nanti sudah bulan Ramadan kan langsung dilepas itu. Apabila sudah takbiran, nah di situ iblis mulai musyawarah. Nah ini orang ini sudah selesai bulan Ramadan. Iya. Saatnya menyerang lagi. Nah kalau kita tidak ada persiapan, maka kita akan dikalahkan oleh jenderal-jenderalnya setan yang pada bulan Ramadan telah dilepas. Nah jadi bagaimana la'allakum tattaqun itu mendapatkan kemuliaan orang bertakwa itu untuk kita menghadapi 11 bulan yang akan datang. Nah, jadi modal kita mendapatkan 11 bulan yang akan datang, tetap istiqomah dengan amal. Iya. Baik Ustadz, terima kasih atas materi dan tausiah yang hari ini yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama para pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin. Dan juga untuk Bapak Wakil Ketua DPR, kami ucapkan terima kasih kehadirannya, Ketua PWI,
Wabil khusus di sini dari Adaro, terima kasih kehadiran dan juga supportnya kepada acara ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya kegiatan ini, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Dina Maulidah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan datang kembali, langit bumi bintang pun menari. Wajah-wajah bahagia menyambut gembira, bulan penuh berkah, bulan penuh dengan ampunannya. Bersyukurlah hati padamu ya Rabbi, Ramadan yang indah ku temui, air mata bahagia di bumi.